Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya akan mengambil barang-barang temuan dari teman-teman kami yang seprofesi dengan kami. Mari ikuti perjalanan kami. Apa yang saya dapat nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman, dan saya akan menjelaskan jenis-jenis apa dan barang-barang yang ditemukannya. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Inilah barang-barang yang saya dapat dari kawan saya, teman-teman. Ini ada yang di dalam ini, cuma nggak berani buka karena nggak berani buka saya. Nanti kita buka di rumah dan saya akan tunjukkan ini apa, sesuatu yang aneh nih, panjang sekali teman-teman. Nah, mantap ini. Dan satunya ada seperti keris ini, nanti akan saya tunjukkan di rumah. Mantap, ikuti terus perjalanan kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gini saya sudah sampai di rumah, habis mengambil sesuatu benda atau barang-barang yang teman-teman dapatkan yang seprofesi dengan saya, yaitu mencari peradaban, juga mencari benda-benda yang mempunyai nilai sejarah terutama. Karena tidak hanya saya saja yang mencari benda-benda seperti ini, teman-teman, kawan-kawan yang seprofesi dengan kami juga masih ada dan banyak juga di wilayah Ngawi, Bojonegoro, Tuban, bahkan daerah wilayah Kediri, sampai mungkin dimanapun lah. Karena apa? Kini saatnya mulai peradaban kuno, peradaban sejarah lama itu sudah terkuak dan sudah mulai, kalau orang Jawa mengatakan, mongso timbul. Kawan-kawan, semua aktivitas teman-teman atau pendapatan dari teman-teman yang seprofesi dengan kami, terutama hasil dari hunting, hasil dari mencari peradaban, itu sebagian saya mahari, sebagian saya menghargai atas jerih payah mereka. Apapun kondisinya, baik atau tidaknya, utuh atau tidaknya barang yang ditemukan, itu menjadi bukti otentik, menjadi bukti sejarah peradaban di masa lampau. Jadi kalau tidak saya yang menghargai, kalau tidak teman-teman atau kawan-kawan, rekan-rekan semuanya yang mencintai budaya tidak menghargai jerih payah mereka, maka sejarah atau bukti-bukti peninggalan nenek moyang kita tidak akan bisa dikenal lagi, teman-teman. Dan boleh diketahui teman-teman, bahwasanya penemuan atau barang temuan itu tidak semua mempunyai usia yang tua. Bahkan peradaban sekarang seperti uang rupiah sekarang ada dan bisa kami temukan. Karena apa? Memang itulah jerih payah kami, memang itulah yang kita dapatkan. Apapun bentuknya, apapun bendanya, bagi mereka, bagi teman-teman yang seprofesi dengan saya, itulah hasil jerih payah mereka.
apapun bentuk dan bendanya, yang penting bisa memperoleh atau menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, maka benda-benda seperti itulah yang dibawa pulang oleh teman-teman. Karena mencari peradaban, mencari benda-benda yang mempunyai nilai sejarah tinggi itu tidak mudah dan sangat sulit, teman-teman. Baiklah teman-teman, inilah hasil dari saya mengambil barang-barang yang teman-teman yang seprofesi dengan saya yang beliau dapatkan. Inilah beberapa barang yang kami dapatkan hari ini dari hasil teman-teman. Yang sudah saya tata rapi ini benda-benda yang mempunyai nilai sejarah lama dan kita temukan di berbagai macam wilayah, termasuk wilayah daerah Ngawi, Bojonegoro, juga daerah wilayah Lamongan, dan wilayah daerah sekitar saya juga, daerah wilayah Jombang. Jadi tidak semua benda-benda ini kita temukan satu lokasi, teman-teman. Nah, seperti ini benda-benda yang masih dalam keadaan kotor, masih dalam keadaan berkarat. Inilah bukti-bukti sejarah yang otentik, teman-teman. Ini adalah termasuk palu kuno. Posturnya seperti ini, tidak seperti martil-martil yang saat ini berkembang di pasaran. Ini adalah martil zaman dulu, teman-teman. Ini bisa saya fungsikan sebagai martil keseharian saya ini. Mantap ini. Karena apa? Dominan besi lama itu tidak sama dengan besi sekarang, teman-teman. Lebih kuat. Saya juga punya beberapa benda yang saya temukan di lokasi-lokasi seperti martil, pecok. Itu saya manfaatkan sampai saat ini. Dan seperti ini juga benda-benda yang belum saya cuci, terkadang terlihat nampak kotor, terlihat nampak seperti tidak berguna. Tapi bila mana kita mencuci, menyandangi, dan menjadikan sebuah bukti sejarah, akan menjadi nampak rapi dan layak untuk dikoleksi, dikenang sejarah perjuangan masa nenek moyang kita. Oke, akan saya jelaskan satu persatu dari pemahaman saya beberapa jenis-jenis yang saya dapatkan ini tadi, teman-teman. Untuk yang pertama, ini adalah keris tilam, teman-teman. Ini adalah keris tilam. Ini besinya agak putus sedikit ini. Kenapa saya bilang tilam? Karena identik dikatakan tilam karena postur kerisnya itu lurus dan mempunyai bilah yang tipis. Yang kedua, ini termasuk dapur jalak, teman-teman. Kalau menurut saya ini dapur jalak. Ini terdapat masih mempunyai warangka. Dan ini warangka aslinya, teman-teman. Ini adalah kayu warangkanya. Dan ini besi aslinya. Jadi ini masih terbungkus warangka. Ini otentik
dan masih alami patinanya, masih alami, dan mempunyai mendak perak. Ini termasuk mendak perak teman-teman. Jadi ada beberapa jenis keris atau tumbak atau jenis-jenis wedung itu mempunyai ornamen perak teman-teman. Jadi selain cincin, selain koin, Mojopahit, itu ada seperti jenis selut atau mendak ini perak. Kadang ada yang mempunyai kinata perak juga. Ini bagus ini teman-teman, kayaknya. Ini pamornya hampir kelihatan ini. Nah, ini pamor ini. Ini pamor timbul. Entah pamor apa, tapi dikupas dulu nanti bisa akan lebih jelas. Dan kalau ini termasuk senjata upacara mungkin teman-teman. Saya kurang paham juga, tapi dari posturnya ini bukan senjata sih. Ini adalah alat upacara. Ini ada handle-nya itu perunggu yang melekat dengan besi seperti tumbak, seperti tumbak. Tapi terlihat agak rusak ini. Mungkin kalau dicuci sekitar 70% bisa selamat utuh. Mudah-mudahan saja ini bila dicuci bersih bisa utuh. Mantap. Ini bisa buat koleksi pribadi juga ini. Begini. Mungkin seperti ini. Mantap. Nah, ini termasuk benda yang unik teman-teman menurut saya. Karena apa? Ini adalah postur, kalau orang Jawa mengatakan ini adalah bendu atau lameng, atau bisa dikatakan golok. Nah, jenis golok seperti ini yang menjadi antik dan unik, ini adalah handle-nya ini dari tulang teman-teman. Ini tulang ini. Ini tulang. Ini karena ada retak sedikit-sedikit ini. Nanti kalau semakin kering akan semakin mecah, dia akan semakin hancur. Jadi nanti akan saya olesi pakai lem lagi biar tidak pecah dan menjadi bukti otentik yang alami teman-teman. Ini karena retak ini. Daripada pecah nanti, lebih baik saya akan melapisi dengan lem. Dan ada beberapa jenis tumbak ini teman-teman. Seperti tumbak godong pari dan tumbak godong ngandong seperti ini, atau tumbak selumbung. Kenapa dikatakan tumbak selumbung? Karena tidak ada peksinya, tidak ada pesinya di bawahnya. Karena ini memakai kayu yang dimasukkan dalam sini teman-teman. Dan juga saya mendapatkan termasuk tumbak pleret atau tumbak pamengkang jagat ini namanya. Kenapa saya bisa menyimpulkan tumbak pamengkang jagat? Karena selain keris, ada jenis tumbak yang memang mempunyai ornamen seperti ini teman-teman, berlubang. Ini karena masih kotor, masih keadaan berkarat, dan ini yang lumayan agak bersih patinanya dari tanah. Ini saya dapat satu jodoh ini. Yang satu lubangnya kecil panjang, yang satu lubangnya agak besar. Jadi ini satu jodoh. Walaupun kondisinya seperti ini, tapi inilah peninggalan peradaban dulu.
Dan ini termasuk tumbak godong suro, teman-teman. Nah, ini mempunyai sekat di bawahnya. Ini memakai mendak biasanya kalau ada sekatnya seperti ini. Ini termasuk kondisi lumayan utuh sih. Nah, ini kesukaan saya ini. Ini karena juga langka dan jarang ditemui. Seperti senjata apa itu? Senjata Mesir. Kalau saya menamakan ini adalah jenis bulan sabit. Beberapa jenis bulan sabit yang mempunyai bentuk yang sama tapi mempunyai motif atau modif yang berbeda-beda. Dan saya mempunyai juga jenis senjata yang langkah ini, teman-teman. Bukan senjata sih, sebuah alat yang langkah dan jarang ditemui dengan kondisi utuh. Ini adalah gunting zaman dulu, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini masih bisa aktif. Ini adalah gunting zaman dulu, teman-teman. Ini bila dicuci mempunyai jenis besi yang tidak sama dengan besi sekarang. Karena apa? Besi dulu itu mempunyai jenis besi yang mempunyai sifat batu meteor, mempunyai jenis seperti batu meteor yang ditempah jadi satu. Karena apa? Besi aji yang dikatakan besi aji itu adalah besi yang sangat berharga dari segalanya di waktu itu. Makanya disebut besi aji itu karena besi itu sangat langka dan tidak mudah untuk mendapatkannya, teman-teman. Nah, kalau sejenis besi aji itu sudah menjadikan sebuah alat atau sudah menjadi sebuah senjata seperti tumbak, keris atau apapun, itu namanya tosan aji, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa benda yang saya dapatkan dari teman-teman yang seprofesi dengan saya, yaitu mencari peradaban, mencari benda-benda yang kuno. Ini, teman-teman. Lah, kita akan membuka sesuatu yang ada di pelepah pisang ini. Ini pasti benda yang sangat antik dan unik ini. Pasti benda ini sangat istimewa. Karena apa? Dilapisi dengan pelepah pisang. Itu biasanya benda ini benda yang sangat antik, yang sangat langka. Coba saya akan membukanya, teman-teman. Kita akan mengetahui apa ini. Kita akan mengetahui apa yang ada di dalam pelepah pisang ini. Kok sangat panjang sekali ini, teman-teman. Mari kita buka bersama-sama. Mantap sekali ini, teman-teman. Oke, teman-teman, dari hasil pemaharan barang-barang yang kami temukan, juga yang kami dapatkan dari teman-teman yang seprofesi dengan kami manfaatkan untuk sedikit demi sedikit kita mengumpulkan hasilnya, kita sisihkan agar bisa untuk kita manfaatkan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan atau yang kurang mampu lah. Karena apa? Kita sebagai manusia wajiblah kita menghargai, wajiblah kita peduli kepada sesama saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam
kehidupan kesehariannya teman-teman. Kalau tidak kita yang berusaha untuk menghargai, peduli dengan mereka, maka siapa lagi yang akan menjadikan sebuah manfaat atau nilai ibadah kepada diri kita sendiri. Baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa ulasan yang saya tunjukkan kepada teman-teman dari barang-barang yang saya peroleh dari teman-teman yang seprofesi dengan kami. Dari beberapa barang seperti itu saya maharkan, dan hasil dari pemaharan tersebut akan saya sisihkan sedikit demi sedikit untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi tidak mempunyai niatan sombong atau riak atau apapun, tapi dengan cara inilah, dengan cara menunjukkan seperti inilah, maka hati kita, jiwa kita akan terobsesi untuk bisa menjadi seperti yang kita tunjukkan. Jadi kesimpulannya, menunjukkan sesuatu kebaikan itu bukanlah suatu hal kesombongan, tapi menunjukkan suatu kebaikan, kemaslahatan itu adalah bentuk suatu tuntunan untuk menjadikan motivasi, untuk memicu generasi penerus kita agar peduli dan saling menghargai. Oke, besok kita akan melanjutkan hunting di pegunungan atau di hutan. Ikuti terus perjalanan kami, Roni Prasetyo, tim Kebo Marjuet, dalam menelusuri juga napak tilas di Pulau Jawa. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.